Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Prasetyo dari Prodi PGSD 2B1. Ingin mempresentasikan tentang nilai, norma, dan hukum. Yang pertama saya ingin bahas yaitu tentang pemahaman nilai. Nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut aksiologi. Pengertian nilai itu bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Pengertian nilai bersifat subjektif artinya bahwa nilai dari suatu objek itu tergantung pada subjek yang menilainya. Pengertian objektif itu nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya suatu objek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Terus untuk memenuhi tentang nilai, orang membandingkannya dengan fakta. Selanjutnya ada macam-macam nilai. Secara aksiologis, nilai dibagi macamnya menurut kualitas nilainya, yaitu ke dalam nilai baik dan nilai buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Akan tetapi, macam-macam nilai kemudian berkembang menjadi keanekaragaman tergantung pada kategori penggolongannya. Sebagai contoh, dikenal adanya nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomis, nilai praktis, nilai teoritis, dan sebagainya. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu ada nilai material, yaitu sebagai suatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua ada nilai vital, yaitu sebagai suatu yang berguna bagi manusia untuk mengandalkan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu sebagai suatu yang berguna bagi rohani manusia, meliputi nilai kebersamaan atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia. Yang kedua itu ada nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia, itu ada perasaan atau estetis. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia, ada karsa, ada etis. Yang keempat nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Selanjutnya ada pemahaman tentang norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi norma. Fungsi-fungsi norma itu menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Selanjutnya ada macam-macam norma dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada norma kesusilaan, adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Tidak jarang ketentuan-ketentuan norma agama juga menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan, sebab pada hakikatnya nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pula karena sifatnya yang melekat pada setiap manusia. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma kesopanan biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat ada norma hukum, adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Bersifat memaksa itu dengan sanksi yang tegas. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman bandan atau hukuman benda. Hukuman bandan dapat berupa hukuman mati, hukuman
hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara. Selanjutnya ada pengertian hukum. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian bermacam-macam tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan hukum. Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan. Dua fungsi hukum yang pokok itu adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial itu, maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya. Hukum hanya memerintahkan apa yang telah diterapkan dan diterima di dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana itu untuk melakukan perubahan masyarakat. Maka hukum bertugas untuk menggerakkan tingkah laku masyarakat ke arah timbulnya suatu keadaan tertentu yang dikehendaki atau direncanakan. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum. Berdasarkan waktu itu ada ius constitutum, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat negara pada suatu saat. Ius constitutum itu disebut pula hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang dan ketentuan lain. Yang kedua ada berdasarkan bentuk, ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikondisikan atau disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang, contohnya itu undang-undang. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentuk hukum yang tertua. Selanjutnya ada hukum berdasarkan luas berlakunya. Yang pertama ada hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya, contohnya aturan mengenai sewa-menyewa, hukum pidana. Hukum umum ini sering dinamakan ius general. Yang kedua ada hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk aturan khususnya dapat membentuk pada tempat maupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat, contohnya itu aturan mengenai sewa-menyewa rumah. Hukum pidana militer, hukum khusus dinamakan juga ius spesial. Yang ketiga itu ada hukum berdasarkan isi. Yang pertama itu ada hukum publik, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dan perseorangan atau alat pelengkap negara, contohnya hukum pidana, hukum tata negara. Yang kedua itu ada hukum privat, yaitu aturan hukumnya itu mengatur kepentingan perseorangan, itu mengatur hubungan hukum antara orang-orang satu dengan orang lain, contohnya itu hukum perdata. Selanjutnya ada hukum berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama ada hukum material, yaitu aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan, contohnya itu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. Yang kedua itu ada hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum material, contohnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Selanjutnya ada hukum berdasarkan sifat. Yang pertama ada hukum pemaksa, yaitu aturan hukum yang dalam diadakan konkret tidak dikesampingkan dengan aturan yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Yang kedua itu ada hukum pelengkap, yaitu aturan yang dalam keadaan konkret dapat disampingkan oleh para pihak yang mengandalkan hubungan hukum. Selanjutnya ada hukum berdasarkan sumber. Yang pertama ada undang-undang, yaitu setiap aturan yang dibentuk oleh alat pelengkap negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah negara. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan
keputusan terhadap perkara yang setara. Yang ketiga ada traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antara negara yang satu dengan negara yang lain, di mana negara tersebut telah mengaitkan dirinya untuk menerima hakikat dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. Yang terakhir itu ada kebiasaan, yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai suatu hal yang sama yang menjadi dalam masyarakat dalam bidangnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.